kuliah online. Tentu dengan kondisi saat ini bisa jadi masih kita was-was, berhati-hati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk tetap semangat mencari ilmu tengah kondisi yang barangkali membuat sebagian kita masih takut. Kita akan membahas pertemuan kali ini insya Allah tentang salah satu dalil syar'i, sumber hukum Islam. Sebelumnya kita membahas tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan sudah masuk di UTS. Kali ini kita akan membahas tentang ijma. Sebagaimana biasa, saya hanya akan memberikan poin-poin apa saja yang perlu kita pelajari. Untuk lebih lanjut, tentu teman-teman mahasiswa bisa melihat di buku referensi, bisa googling, atau tentu sudah banyak sekali referensi-referensi tentang usul fiqh ini secara umum. Sehingga jangan hanya mencukupkan dengan apa yang di video ini. Kita akan bahas tentang ijma. Apa itu ijma? Pertama secara bahasa dulu. Secara bahasa dia berasal dari kata ajma'a. Secara bahasa atau etimologi, ijma mempunyai dua pengertian. Yang pertama al-azmu al-mu'akkad, yang kedua al-ittifaq. Apa itu al-azmu al-mu'akkad? Yaitu suatu tekad, niatan yang kuat. Jadi kalau kita misalnya mau Ramadan, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, man lam yujmi siyam. Siapa yang belum berniat, ya, bertekad untuk puasa, yaitu niat puasa dengan kuat pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada siam baginya, tidak ada puasa baginya. Ini contoh menunjukkan dalam hadis kalimat ajma'a berarti adalah al-azam, kekuatan, niat atau tekad yang kuat. Kemudian juga pengertian berikutnya, nah ini pengertian yang lebih sesuai dengan apa yang dibahas dalam usul fiqh, yaitu ajma'a yujmi'u ijma'an, itu berarti adalah al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf membawa Yusuf pergi, mereka bersepakat, ajma'u, mereka bersepakat. Nah, ini contoh arti ijma' secara bahasa. Nah, kemudian bagaimana ijma' secara terminologi? Tentu menurut istilah usul fiqh, para ulama usul fiqh, ijma' adalah ittifaq jami'ul mujtahidin minal muslimin fi asrin minal usur ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i fi waqi'ah. Ini pengertian dari Syekh Abdul Wahab Khalaf. Beliau punya buku ilmu usul fiqh yang cukup padat, ringkas, tapi sangat-sangat bermanfaat. Dulu kita mempelajarinya ketika mahasiswa di Sudan, satu di Sudan. Jadi apa itu ijma'? Dia adalah kesepakatan seluruh mujtahidin dari kaum muslimin dari satu zaman. Sepakat atas apa? Sepakat atas hukum syar'i satu perbuatan tertentu. Karena bisa jadi perbuatan itu atau hukumnya belum ada di masa Rasulullah SAW, belum terbahas, maka kemudian ternyata ijtihad para ulama sepakat tentang hukumnya. Maka ijma' ini adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Karena kalau ketika masa Rasulullah tidak ada ijma', karena ada Rasulullah SAW yang satu-satunya berhak memutuskan satu perkara, satu hukum. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya dari pengertian ini kita sudah bisa membayangkan ya, rukun ijma' atau syarat-syarat ijma' itu bisa disahkan atau bisa disebut dengan ijma'. Jadi kalau kita sedikit ke belakang sedikit, kita melihat bahwa para ulama di dalam mengambil satu keputusan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu bisa jadi berbeda. Ayatnya sama, hadisnya sama, bisa jadi keputusan hukum para mujtahidin berbeda-beda. Misalnya ada yang satu ayat mengatakan tentang satu ayat dihukumi wajib oleh satu ulama mujtahid, oleh ulama lain dihukumi sunnah, satu perintah misalnya. Kemudian dalam sunnah juga begitu. Maka ijma' ini berbeda. Ijma' ini adalah salah satunya
ketika para mujtahid itu di dalam mengambil satu hukum dari satu ayat maupun dari satu hadis, mereka bersepakat tentang hukumnya. Ini contoh ya, salah satu contoh yang disebut ijma adalah jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai dalalah ya dhonniyah sehingga ditafsirkan berbeda-beda. Dalam hadis juga demikian, ada yang mengambil hukum berbeda. Maka ketika ijma ini adalah mereka bersepakat di dalam mengambil hukum tersebut. Maka berikutnya kita akan masuk di dalam rukun ijma ya, rukun ijma. Yang pertama tentu harus ada beberapa atau banyak mujtahid. An yujad fi asri wuqu'il hadisah adadun minal mujtahidin. Artinya harus ada mujtahidnya. Dan kita tahu mujtahid nanti akan kita bahas lebih lanjut mempunyai syarat-syarat, tidak sembarangan. Jadi kalau ada mahasiswa rapat bersepakat ya, itu bukan mujtahid ya. Mereka tidak termasuk dalam golongan mujtahid. Maka syaratnya harus ada mujtahid pada zaman tersebut. Kemudian syarat kedua adalah bahwa yang disebut dengan kesepakatan ini berlaku di seluruh dunia. Nah, ini yang susahnya. Jadi tidak boleh disebut ijma kalau hanya lokal saja. Misalnya di Indonesia, di sekarang ini lagi wabah penyebaran corona, ternyata fatwa ulama Mesir maupun fatwa ulama Saudi, bahkan fatwa MUI ya, itu semacam menyepakati ternyata kebolehannya tidak sholat Jumat terlebih dahulu untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari perkumpulan, dan diganti dengan sholat duhur di rumah. Ini contoh ya, beberapa ternyata fatwa seperti ini ternyata tidak hanya lokal saja, seluruh dunia juga menyampaikan hal itu. Tapi ini bukan contoh ijma, ini hanya saya menggambarkan contoh hari ini yang banyak dibicarakan. Tapi syarat ijma itu tidak boleh lokal saja. Sehingga kalau misalnya MUI saja tetapi tidak disetujui oleh fatwa ulama lain di negara lain, ya tentu itu bukan ijma. Termasuk juga pada zaman dahulu satu ulama saja atau ulama Madinah saja tetapi tidak disetujui oleh ulama Basrah, maka itu juga tidak masuk ijma. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana seluruh mujtahid itu telah menyampaikan pendapatnya. Masing-masing telah menyampaikan pendapatnya atas satu masalah. Nah, itu salah satu syarat ijma. Dan kemudian disepakati oleh seluruhnya. Jadi kalau ada ungkapan mayoritas, maka dalam ijma tidak berlaku. Yang disebut ijma adalah semuanya harus menyepakati, bukan hanya mayoritas. Nah, ini salah satu kelebihan dan kekuatan ijma. Kenapa menjadi salah satu sumber hukum? Karena ternyata salah satu titik utamanya adalah ternyata semua ulama menyepakati hal tersebut, bukan hanya mayoritas. Kalau mayoritas jumhur ulama itu biasanya masih banyak yang juga tidak menyepakati tentang satu hukum tertentu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mungkin kita pernah dengar ada ijtima ulama ya. Ini berbeda ya. Kalau ijtima ulama itu pertemuannya. Bisa jadi dalam ijtima ulama memutuskan satu hukum, bisa jadi. Tapi kalau ijma itu adalah satu dalil hukum, bukan hanya sekedar bertemu. Bisa jadi mereka tidak bertemu, tetapi mempunyai hukum-hukum atau mempunyai pendapat hukum yang sama atas satu kasus tertentu. Nah, kemudian tentu berikutnya kita membahas tentang apa sih dalil ijma disebut sebagai sumber hukum. Apa sih dalil ijma disebut sumber hukum? Dalilnya ada di dalam Al-Quran, misalnya disebutkan tentang ayat surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban taat kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Nah, ulil amri ini kan kita sering mendengar diartikan sebagai pemerintah atau penguasa. Betul, itu satu tafsir ketika berhubungan dengan masalah dunia, masalah urusan kemasyarakatan. Tapi masalah keagamaan, ya, masalah akhirat, maka ulil amri ini adalah para fuqahanya, para ulamanya. Maka dengan hadis ini kita diwajibkan mentaati para ulama. Berarti ketika para ulama pun berijma, bersepakat, maka tentu ini menjadi kewajiban yang lebih lagi. Maka menjadi dalil kewajiban ijma bisa menjadi sumber hukum. Kalau dalam hadis
disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala khata'. Tidaklah berkumpul, tidak akan berkumpul umatku dalam kesalahan. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang menurut kaum muslimin secara umum itu baik, maka sesungguhnya di sisi Allah itu juga baik. Maka ini dalil yang menunjukkan ijma ya sebagai sumber hukum. Ketika para ulama bersepakat atas satu hukum, maka tentu itu bisa menjadi dalil bagi kita untuk mengetahui hukum atas sesuatu. Nah, yang menarik adalah kemudian ada perdebatan sebenarnya. Ada perdebatan apakah ijma dengan syarat-syarat yang begitu berat tadi itu bisa terjadi atau tidak. Mungkin nggak terjadi ijma. Maka ada sebagian kecil yang mengatakan tidak mungkin ada ijma, tidak mungkin itu. Bagaimana mungkin seluruh ulama bisa bersepakat atas satu hukum, dan kemudian secara teknis bagaimana mungkin dalam seluruh dunia ini para ulama kemudian bisa mempunyai pendapat yang sama, termasuk bagaimana mekanismenya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mungkin terjadi ijma. Ijma itu sesuatu yang mustahil ya. Termasuk ulama Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal juga pernah mengatakan, siapa yang mengklaim adanya ijma maka sungguh dia berdusta ya. Cuman beliau lebih memilih ketika ada satu urusan yang banyak disepakati orang ya, atau mungkin orang lain mengatakan ijma, beliau mengatakan la na'lamun nas ikhtalahu, kami tidak tahu bahwa itu ada perbedaan. Nah, mungkin beliau ingin memberikan bahasa lebih halus. Tapi kita ambil pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama menyebutkan bahwa ijma itu memungkinkan dan sudah terwujud. Terutama memang pada masa Rasulullah pada masa khalifah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian pada masa sahabat kekhalifahan yang 4 itu, atau ada yang membagi juga pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, itu masih memungkinkan. Karena apa? Sahabat masih berkumpul, ulama-ulamanya jelas, lokasinya juga jelas, maka masih sangat dimungkinkan. Maka ada sebutan ijma sahabat. Jadi masih memungkinkan. Jadi terutama pada masa-masa sahabat Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah. Dan kita tahu bagaimana memang terjadi ijma, termasuk bagaimana penentuan pemimpin setelah Rasulullah SAW. Kita tahu ada diskusi, ada musyawarah, ada perdebatan di situ di taman ya Sakifah Bani Sa'idah, yang kemudian akhirnya mereka bersepakat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjadi, termasuk bagaimana ijma sahabat ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian menuliskan atau menyusun Jam'ul Quran, menyusun Al-Quran ya, itu kemudian juga diteruskan oleh Utsman bin Affan, menyusun Al-Quran sebagaimana kemudian bisa kita lihat sampai hari ini. Maka sesungguhnya kemungkinan terjadinya ijma itu sudah terbukti adanya. Bagaimana kalau hari ini? Kalau hari ini sebenarnya yang disebut ijma kalau secara seluruh dunia ya, mungkin yang mewakilinya bisa kita lihat ada muktamar-muktamar ulama ya, ada forum-forum para mujtahid berkumpul yang kemudian membahas satu masalah, mereka bersepakat paling tidak, kalaupun ini tidak disebut ijma ya, tapi secara kontemporer inilah ijma secara kontemporer ya, bagaimana bisa mengumpulkan para pakar dalam satu waktu untuk kemudian menyampaikan pendapat. Maka ini disebut dengan ijtihad jama'i. Jadi ijtihad secara kolektif, ijtihad secara bersama-sama. Barangkali ini juga bisa mewakili walaupun tidak bisa disebut ijma, tapi versi kontemporer ada beberapa hal yang memungkinkan. Jadi ketemunya para ulama seluruh dunia atau perwakilannya untuk membahas satu. Nah, yang terakhir dalam masalah ini proses terjadinya ijma itu adalah ada namanya ijma as-shahih atau ijma as-sharih, ijma yang jelas, yaitu ijma yang ketika semua ulama secara jelas memang menyampaikan pendapatnya, sharih ya, jelas. Jadi para mujtahid mereka mempunyai pendapat
yang sudah jelas masing-masing kemudian ternyata sama dalam dalam menghukumi satu perbuatan, maka ini ijma yang kuat, dalilnya qat'i, kuat statusnya. Karena apa? Masing-masing sudah jelas menyampaikan pendapatnya dan sama. Ini ijma tingkatan yang pertama atau jenis yang pertama. Ijma yang berikutnya adalah ijma as-sukuti, ijma yang diam. Ini maksudnya adalah ada sebagian ulama yang menyampaikan satu hukum, ya, satu hukum atas perbuatan atau peristiwa, kemudian ulama lain tidak menanggapi, mendiamkan, yang ini kemudian juga dianggap sebagai salah satu produk ijma. Kenapa didiamkan? Berarti seolah-olah ada kesepakatan. Maka di sini yang menjadi patokan kita adalah ijma yang shari, yaitu ijma yang lebih kuat dalilnya, kekuatan dalilnya lebih qat'i adalah ketika ijma itu melalui proses semua mujtahid telah menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau ijma sukuti hanya ada beberapa mujtahid, kemudian yang lainnya mendengarkan, maka atau mendiamkan, mohon maaf, tidak mempunyai pendapat lain, maka ijma yang seperti ini kekuatan dalilnya adalah dhonni, yaitu dhonni tidak terlalu kuat. Jadi ini tadi pembahasan tentang ijma. Bagaimana kita mulai dari apa pengertiannya, apa rukunnya, kemudian apa sih dalil ijma itu sendiri, kemudian pembagian ijma dan mekanisme ijma. Kalau kita mau contohnya adalah bagaimana para ulama, misalnya di dalam Ibnul Mundhir, ya, beliau punya kitab namanya Al-Ijma. Beliau menuliskan apa saja yang telah menjadi ijma para ulama. Pertama, haramnya jual beli bangkai, ya, haramnya jual beli darah, haramnya jual beli babi, ya. Kemudian kebolehan mudharabah, kebolehan qirad, kemudian keharaman tindakan memindahkan kepemilikan barang gadai oleh penggadai, kemudian kebolehan akad ijarah, akad sewa, termasuk hal-hal yang memang di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, kadang-kadang dikuatkan dengan ijma. Misalnya wajibnya sholat 5 waktu, kemudian babi itu najis dan haram hukumnya, wudhu itu syarat sah sholat, niat itu rukun sholat. Maka itu semua adalah bagian dari contoh-contoh ijma di mana para ulama semuanya tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Maka teman-teman selesai tentang sedikit, ya, ringkasan dari ijma sebagai salah satu dalil sumber hukum Islam. Silahkan teman-teman semua perdalam dengan membaca referensi yang ada, dan tolong sekali lagi setelah pertemuan ini kita akan bertemu kembali di Google Classroom. Tugasnya adalah membuat resume dari apa yang kami sampaikan. Kemudian setelah itu mekanisme pengumpulan melalui Google Classroom. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan diskusi lebih lanjut juga